Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatih mastata'tum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk dapat melanjutkan perjalanan menelusuri surat At-Taghabun. Kita sudah 6 ayat lebih dikit. Penelusuran terhadap ayat ini kita berharap mudah-mudahan akan menguatkan iman kita, menambah ilmu kita, menambah yakin kita, dan mudah-mudahan bi barakatil Quran, dengan barakah Al-Quran Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum Ramadan saya menulis satu bait, ya. Tadinya rencana saya kita coba untuk dipopulerkan di sini, kayak senandung sedikit. Tapi di dalam senandung itu sesungguhnya ada pesan-pesan penting. Ini lebih kepada doa, ya, lebih kepada doa. Sebagian ibu-ibu mungkin sudah dapat catatannya. Nawwir darbi bil Qur'an washrah sadri bil iman waghfir dhanbi ya Rahman wastur aibi ya Mannan. Cuman 4 baris doa. Nawwir darbi bil iman, terangi jalanku dengan iman. Maaf, terangi jalanku dengan Al-Quran. Jadi kita berharap besar di sini, ini membuat jalan hidup kita menjadi terang. Ya, yang maksud terang itu apa? Jelas ini halal, ini haram, ini tanjakan, ini turunan, ini ada batu, ini jalan yang mulus. Kan kadang-kadang kita sering kepentok dalam hidup ini kan nggak tahu tadi. Dikira turunan, taunya tanjakan. Ya, yang kita siap-siap dengan berleha-leha ternyata harus bekerja keras. Akibatnya apa? Sering kita dapati dalam hidup ini salah dalam membuat prioritas. Salah dalam membuat prioritas. Yang harusnya diseriusin nggak serius, ya, gitu. Yang seharusnya tidak perlu serius-serius amat malah diseriusin. Ini kan skala prioritas yang salah. Yang harusnya kita harus mati-matian berjuang tidak diperjuangkan. Yang tidak seperlunya diperjuangkan mati-matian malah itu yang kita perjuangkan mati-matian. Bekal kita di dunia ini saya rasa nggak akan sulit banget lah. Kira-kira sampai kita menghadap Allah kita butuh berapa M bekal untuk makan dan minum? Tambah lagi bertambah usia kan nggak begitu banyak juga yang dimakan. Iya, makanan-makanan yang lezat juga sudah bukan nggak mau. Ingat, kolesterol, asam urat, gula, darah,
jantung. Ujung-ujungnya ya nasi putih. Itu pun nggak boleh banyak karena gula. Apa yang diminum lagi? Paling kentang rebus. Artinya apa? Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari ya olehmu untuk kepentingan akhirat. Jangan lupa bagianmu di dunia. Prioritas agama begitu loh. Kita dibalik. Saya ulang. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Cari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka, jangan lupa bagianmu fid dunya, di mana yang lebih diutamakan di sana? Akhirat. Kita dibalik. Cari dunia, jangan lupa akhir. Betul nggak begitu kebanyakan? Cari dunia, jangan lupa akhirat. Bukan. Cari akhirat, jangan lupa. Itu salah satu contoh skala prioritas yang salah. Ya, dan kita berharap dengan membaca Al-Qur'an ini, nawwir darbi bil Qur'an, terangi jalan kami dengan Al-Qur'an. Washrah sadri bil iman, lapangkan dada kami dengan iman. Dua, terangi jalan dengan Quran, lapangkan dada dengan Quran. Kalau kita sering mengeluh, sering merasa berat sesuatu, oh barangkali ada persoalan mendasar yang harus kita usahakan. Iman. Kan ciri masyarakat sekarang kan gampang bete, gampang bad mood. Padahal baru kemarin minggu pulang dari halan-halan, dari jalan-jalan. Ini kayak ada bete. Ini mau healing lagi, bisa 3 kali seminggu healingnya. Iya, bukan itu persoalannya, bukan itu di dia. Iman yang membuat dada kita menjadi sempit. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita semua dengan iman. Amin. Allah terangi jalan kita dengan Al-Quran. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Minta diselesaikan juga ya. Oke. Ampuni dosaku ya Rahman. Waghfir dzambi ya Rahman. Waghfir dzambi ya Rahman. Waghfir, ampuni, dzambi, dosaku ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih. Setelah ampuni dosa, tutup kekuranganku, tutup aibku, wahai pemberi karunia. Wastur aibi ya Mannan, wastur aibi ya Mannan. Tutup aibku, tutup kekuranganku, wahai zat yang terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Al-Mannan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuntaskan empat-empatnya. Nawwir darbi bil Qur'an, washrah sadri bil iman, waghfir dzambi ya Rahman, wastur aibi ya Mannan. Nanti kalau ini kita catat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir apa cerita? Oh, sikap orang kafir. Oke, kalau kita simpulkan ayat 6, sikap orang kafir yang abasyaru yahdunana. Masih ingat? Abasyaru yahdunana, apakah seorang manusia biasa yang akan membimbing kami? Apakah seorang manusia biasa yang akan memimpin kami?
Ya, fakafaru wa tawallau, maka mereka mengingkari dan mereka berpaling. Dijawab oleh Allah, wastaghnallah. Nauzubillahi min dzalik. Ibu sekalian yang saya hormati, jangan sampai kita mendapatkan kalimat seperti ini. Kalau bahasa kitanya, gua nggak butuh lu, ini kalau bahasa kasar loh itu ya. Kalau Allah sudah mengatakan wastaghnallah, Allah tidak butuh mereka. Nauzubillahi min dzalik. Innallaha ghaniyun hamid. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Nah, baru dijelasin itu. Apa sih yang membuat sikap orang kafir seperti itu? Za'amal ladzina kafaru, orang kafir itu menduga allayyub'atsu, bahwa mereka tidak akan Ini sebenarnya biangnya itu di situ. Biang masalahnya di situ, karena tidak yakin adanya hari berbangkit, sehingga segala keinginan jahat itu bisa muncul ke permukaan karena nggak ada rem. Kita jangan bawa ke akhirat ya, kita bawa dunia saja. Coba di dunia ini nggak ada hukum. Saya mau ngapa-ngapain orang, nggak ada hukumnya, bebas. Ya, betapa bahayanya kehidupan coba. Sedangkan ada hukum saja sudah banyak yang dilanggar. Nah, ini apatah lagi dengan berkaitan dengan keyakinan bahwa setiap kita setelah mati akan dibangkitkan, kemudian Nah, pertanggungjawaban itu tuh yang mengontrol perilaku kita hari ini. Saya tidak mau begini karena saya nanti akan bertanggungjawabkan. Sampai situ ya. Jadi orang kafir itu za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu. Orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan berarti mati selesai. Mati selesai itu. Benar, matinya itu game over. Lanjut. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potongan pertama di ayat ke-7 tadi sudah masuk sini. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira allan,
bahwa tidak akan yub'atsu, mereka dibangkitkan. Itu perkiraan mereka, itu dugaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan olehmu ya Muhammad, sampaikan olehmu ya Muhammad kepada siapa? Orang-orang kafir. Orang yang mengira bahwa kalau sudah mati nanti tidak akan dibangkitkan. Bala, tidak. Di sini diartikan dengan tidak. Bala, tidak. Tidaknya ini membantah dugaan mereka, anggapan mereka yang tadi mengatakan tidak akan dibangkitkan. Kalau bahasa kitanya salah itu, tidak begitu. Itu dari satu kata bala saja. Kul, katakan olehmu ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu apa yang dikatakan? Bala, tidak, enggak benar dugaan itu, enggak benar sangkaan itu. Wa Rabbi, demi Tuhanku, sampai ada sumpah di sini. Ya, wa Rabbi, demi Tuhanku. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, bala, tidak. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Ini saya bawa di sini adalah ada nun tasdid. Ini adalah ada nun tasdid. La artinya sungguh. Sungguh. Ini nun tasdid artinya benar-benar. Sama, la sungguh, nun tasdid benar-benar. Kedua-duanya itu, baik la maupun nun ini sama-sama menjadi penegas, penguat. Yuk kita dapat satu dulu. La-nya la tidak panjang ya. La biasa. La sungguh, nun tasdid benar-benar. Jadi kalau kita walaupun ibu belum tahu arti yang di tengah ini apa, tub'asu apa, tunabba'u apa, tapi paling tidak sudah tahu di depan sama awal sama akhir. La sungguh, nun tasdid benar-benar. Sungguh benar-benar. Tub'asu ini sudah ketemu di awal ayat. Lan yub'asu, la yub'asu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Oh berarti yub'asu atau tub'asu itu artinya membangkitkan. La tub'asunna, sungguh benar-benar engkau akan dibangkitkan. Jadi panjang satu ayat itu. La tub'atsunna, sungguh benar-benar engkau akan dibangkitkan. Summa, bonus, kemudian la tunabba'unna. Ini saya bahas dulu dari kata nabba'a, yunab bi'u. Ingat saja an-naba, berita besar. Ya. Jadi tunabba'u akan diceritakan. Engkau akan diceritakan. Jadi ada dua. Pertama tadi tub'asu, dibangkitkan. Tunabba'u, akan diceritakan, akan dikabarkan.
La tunabbaunna, sungguh benar-benar engkau akan diceritakan. Ada dua, coba kita dulu. Pertama tadi, sungguh benar-benar engkau akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan apa? La tunabbaunna, sungguh benar-benar akan diceritakan, akan dikabarkan. Apa yang dikabarkan itu? Bima amiltum, terhadap apa saja, terhadap segala amiltum yang telah kalian kerjakan waktu di dunia. La tunabbaunna, sungguh benar-benar akan diceritakan, bima, terhadap segala, terhadap apa-apa yang amiltum, telah kalian Ini kalau kita spesifikkan, telah kalian kerjakan, asumsi umur 60 tahun, dipotong balik anggaplah usia 15, berarti sisanya 45 tahun. 45 tahun, 1 tahun 365 hari. Berarti 365 kali 45. Ada yang sudah 60 di sini? Kayaknya belum deh, Boy. Kayaknya baru di atas 30 dikit. Coba kalau kita bayangkan, kadang-kadang kan kita tidak merasa itu sudah umur 60 masih aja Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Kira-kira yang ini sanggup nggak kita mempertanggungjawabkan ini? 45 tahun, ya, 45 tahun kali 365 hari. Dan setiap yang kita kerjakan, ini cuma 2 ini. Dari bangun sampai semua yang kita kerjakan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya akan dipertanggung. Ini yang disebut bima amiltum, terhadap segala, terhadap apa saja yang telah kalian. Jadi kalau saya melihat ayat ini ada 2. Pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesalahan berpikir orang-orang kafir yang mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Oke, itu untuk orang kafir. Bagi kitanya apa? Ambil ini. Bahwa kita akan dibangkitkan, kemudian akan diceritakan. Setelah dibangkitkan, kemudian dikabarkan. Apa yang dikabarkan? Ini. Itu kira-kira kalau dibuat bukunya itu berapa tebal itu? Buku catatan kita kalau dibuat buku dalam pandangan kita sekarang ini, bukunya itu kira-kira berapa tebal itu? Kalau itu dimasukkan ke dalam data di sini, itu berapa giga kira-kira ada? Data yang menyimpan file kita. Nah nanti semuanya la tub'asunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian sungguh benar-benar akan bima amiltum, apa saja yang kalian kerjakan, apa saja yang telah kalian kerjakan. Ini akan berujung kepada 2.
Ada wujuhu yawma idzin na'imah. Ini khosyi'ah. Na'imah. Ketika diceritakan, kan tidak sepenuhnya kita ya negatif kan? Tidak sepenuhnya catatan hidup kita negatif, betul? Pasti ada yang positif. Begitu diceritakan yang positif, ini tanggal 20 Maret jam 10 sampai setengah 12 tadabbur di As-Salam. Oh, alhamdulillah. Senang kan kita dengarnya? Ah, gitu. Justru sekarang yang kita bangun ini berita yang akan nanti diceritakan kembali kepada kita dan kita senang mendengarnya, gitu loh. Ini waktu pulang ngaji barengan bawa teman sekalian nganterin ke rumahnya. Oh, senang. Nah, itulah yang kita catat sekarang ini. Itulah yang sejarah yang akan kita tulis hari ini. Ya. Berita apa yang akan nanti kita dengar setelah dibangkitkan. Nah, buat beritanya dari sekarang. Mudah-mudahan duduknya kita di ruangan ini salah satu yang akan membuat kita menjadi penuh dengan kenikmatan nanti ketika mendapatkan berita. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu tadabbur nyender di belakang pakai kursi, misalnya contoh kan. Ya. Dan agak ngantuk-ngantuk dikit, misal gitu ya, agak ngantuk-ngantuk dikit gitu. Kayaknya gak ngantuk deh, Budin. Bangunin. Beneran kan? Itu Quran apa jatuh? Dia nggak ngeh diomongin. Fahim? Ya. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Menjelaskan kepada orang kafir. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Bala, tidak. Wa Rabbi, demi Tuhanku. La tub'atsunna, sungguh benar-benar engkau akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna, kemudian sungguh benar-benar engkau akan dikabarkan. Bima amiltum, terhadap apa saja yang telah kalian kerjakan. Nah, sekarang persoalannya kita balik lagi ke sini. Catatan hidup kita sejauh ini tidak mungkin terlepas dari dua tadi. Ada yang bagus, ada yang tidak. Bagaimana solusi yang tidak bagus? Yang bagusnya ditambah. Yang nggak bagus, waghfir dzambi ya Rahman. Cuman itu kan? Maka di bulan Ramadan ini, ya, ibu sekalian, bapak sekalian, banyakin istighfar. Nggak ada di antara kita yang soleh dari kecil, nggak ada. Betul? Nggak ada di antara kita yang langsung soleh dari akil balik, langsung soleh, langsung rajin ngaji. Kalau ibu dari kecil rajin ngaji, nggak ketemu di sini kita. Faham nggak? Iya kan? Mungkin juga sudah jadi ustazah di tempat lain kan gitu? Gitu. Itu dia kata kuncinya. Jadi masa lalu Allah beri kesempatan sekarang untuk mentip yang jelek dari masa lalu dengan waghfir dzambi ya Rahman wastur aibi ya Mannan. Tutup aibku. Aib itu sesuatu yang kita tidak suka orang lain tahu. Itu sesuatu yang kita tidak suka orang lain tahu. Kita mohon kepada Allah, ya Sattar, ustur uyubana, ya Sattar, ustur uyubana. Wahai yang maha menutup, tutuplah aib kami. Fahim?
Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Setelah kita baca seperti ini, nanti ibu berasa, kita inventarisir lagi. Kalau bima amiltum, insya Allah bacaannya lancar. Qul bala wa rabbi, ini insya Allah bacaannya juga gampang. Berarti fokusin aja ke sini. Ini kayak dieja aja dulu ya, supaya jangan keliru. La tub'atsunna thumma la tunabba'un. Ulang lagi. La tub'atsunna thumma la tunabba'un. Itu aja diulang-ulang terus. Kalau sudah lancar baru mulai lagi dari sini. Jadi kita efisien. Ya. Diulang-ulang dari sini terus, ini enggak lancar, nanti ujungnya jadi jenuh. Jadi fokusin kedua ini dulu. La tub'atsunna, la tunabba'unna, la tub'atsunna, la tunabba'unna. Lancar. Qul bala wa rabbi lan tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. Ya. Qul bala wa rabbi lan tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. Lagi. Qul bala wa rabbi lan tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. 1, 2, 3. Selesai satu urusan. Udah 2, bukan 1. 1 tadi artinya udah paham artinya? Arti udah paham. Kedua baca. Lancar bacaannya. Baru masuk yang ketiga, hafal. Ya. Jadi targetnya fahami dulu artinya. Kemudian baca. Lancarin dulu bacanya. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baru fokusin hafal. Ini sering saya sampaikan karena kendala orang tidak doyan menghafal, tidak suka menghafal, itu karena tadi pengennya sekali baca langsung hafal. Padahal ayatnya masih belepotan bacanya. Ya nggak mungkin, kalau bacanya masih belepotan, bacanya masih belum jelas, akan sulit untuk Jadi yang sulit-sulitnya tadi dulu. La tub'atsunna la tunabba'unna. Ulang sampai 2 kali 3 kali. Kalau udah lancar baru balik lagi dari awal. Qul bala wa rabbi lan tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. Ya. Qul bala wa rabbi lan tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum. 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Hafal? Belum? Sekali deh. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Yuk, 1, 2, 3. Wow, keren. Kalau kita bisa memaksimalkan huruf nun tasdid, huruf mim tasdid, ini nikmat di sini. Lantum ba'asun, tahan. Asun nasum, tahan lagi. Summa latunabba'unna bima amiltum. Yuk, dah hafal kan? Oke, tidak usah lihat Quran. Kul bala. 1, 2, 3. Masya Allah, keren ini. Saya tahu yang hafal emang nggak yang hafalnya. Iya. Kalau matanya ke depan berarti udah hafal itu. Tapi kalau begini, ngintip, itu ngintip namanya. Iya kan? Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Lagi. Alhamdulillah. Nah, yang ini bonus, ujungnya bonus ini. Ya. Wadzalika, dan yang demikian itu, yang jadi penting sekarang adalah ini menunjuk apa? Dua tadi. Tub asun nah, kemudian tunab wadzalika, dan yang demikian itu, zalika demikian itu, yang demikian itunya kembali ke ayat tadi sebelumnya. Membangkitkan dan menceri. Oke, masukin itu dulu. Nanti ketika ibu membaca wadzalika, udah langsung masuk. Apa ini maksud zalika di situ? Membangkitkan dan menceri. Masukin itu. Makanya tadabbur itu nggak bisa cepat-cepat. Kita memahami dulu, setelah paham masukin. Nanti semakin banyak, kata-katanya cuma sedikit, cuma zalika. Jadi zalika ini menunjuk dua hal tadi, membangkitkan dan menceri. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu, membangkitkan dan menceritakan itu, 'alallah, bagi Allah, yasir. Nih, kalau bahasa anak sekarang, mudah. Yasir, mudah. Kecil, gancil.
Nah kalau kita jangankan menceritakan yang 5 tahun yang lalu, ceritain yang kemarin pagi kemarin aja masih ngapa ya? Pagi kemarin ngapain ya? Ya, boro-boro kita bisa menceritakan yang 10 tahun yang lalu. Zalika dapat dipahami? Ketika kita membaca zalika, maka di sini kita ada dua, la tub'atsunna la tunabbaunna. Jadi kesimpulannya yang ayat tadi, la tub'atsunna la tunabbaunna, diulang terus sampai betul lancar di lisan kita dengan artinya. Dan yang demikian itu membangkitkan dan menceritakan itu alallah, bagi Allah, yasir, mudah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Ya. Wa dzalika 'alallahi yasir. Lagi. Wa dzalika 'alallahi yasir. 1 2 3. Ini relatif, tidak ada kata baru kan sini. Zalika itu yasir, mudah. Kalau sulit apa sulit? Asir. Kalau tadi yasir, yasirun, maka sulit itu asir. Bedanya cuma ya sama ain. Bedanya cuma ya sama ain. Kalau ya mudah, ain susah. Kalau dalam surat ini yang kita ini disebut dengan kata benda lainnya yusra. Yusra. Ini usra. Inna ma'al usri yusra. Jadi muncul pertanyaan, Pak Ustadz, berarti yusra sama usra, yusra sama yasir sama dong? Sama. Usra dengan asir sama dong? Sama. Udah, jadilah itu dulu. Nanti baru dihalusin. Apa bedanya? Nanti. Oke? Gitu. Jadi ada bertahap, ada tahapan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yuk. Wa dzalika 'alallahi yasir. Lagi? Dari kul, dari kul. Qul bala wa rabbi lantub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Ya, qul bala. Qul bala wa rabbi lantub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Hafal? Selesai ayat 7.